Oke, sebelumnya selamat pagi buat rekan-rekan semua, terutama di channelnya Jol Indo Auto. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada salah satu YouTuber yang cukup handal di bagian mesin, khususnya di otomotif. Oke, Tapi bohong, bukan handal. Om J, saya ingin bertanya nih Om J. Ini kan banyak sensor di sini. Banyak macam-macam sensor lampu, sensor apa. Nah, saya ingin tahu tuh sensor yang namanya map sensor. Map sensor. Nah, itu saya nggak tahu di mana letaknya yang namanya map sensor. Map Nah, nanti sensor. Om J ini coba dulu dikasih tahu di mana letaknya map sensor. Oke, itu dia teman-teman ya. Namun sebelum saya lanjutkan, bohong. Kalau dia bilang tadi YouTuber handal tentang otomotif, bohong. Masih belajar kita. Ya, map sensor itu kalau dilihat kepanjangannya manifold absolute pressure, ataupun disebut juga dengan PIM, pressure intake manifold. Luar kepala ya artinya. Map apa tadi? Map sensor, Artinya manifold absolute pressure. manipulasi Nggak manipulasi lah, tapi manipulasi bohong namanya itu. Manifold absolute pressure. Absolute pressure. Jadi sebuah sensor yang mendeteksi tekanan kevakuman yang di dalam intake manifold. Fungsinya itu dia mendeteksi tekanan kevakuman di dalam intake manifold. Mendeteksi tekanan kevakuman. Nah, kevakuman di dalam intake manifold. Ini intake manifold. Ini intake manifold. Nah, dia dideteksi kevakuman di dalam sini. Saat throttle terbuka dan throttle tertutup, otomatis Cerita trotol kita juga ada di Kicomania, namanya Murai Batu Trotol. Oh, throttle gitu. Jadi ada sinkronnya juga nih, Bro. Trotol. Saya teringat jadinya sama Kicomania nih. Trotol Murai Batu. Tapi di sini ada juga trotol ya. Throttle di sini throttle valve, ini katup gas, Pak Coy. Jadi ketika saat digas, tap digas, itulah yang bergerak throttle-nya. Katup gasnya. Itulah yang bikin RPM naik turun. Digas makin kencang, makin ngegas, itu yang bergerak, itu throttle valve namanya, atau katup gas. Kalau di Kicomania trotol itu baru lepas dari anakan bulu kiwi pigi masuk dia ke trotol. Ya. Mau menanjak ke dewasa. Oh gitu, itu tol. Oke. Sensornya ini Pak Coy. Sensor MAF nih. Maaf, ini dia. Ini sensor MAF-nya, saya coba buka dulu. Nah, ini dia. Ini sensor MAF. Ada sebagian sensor ini langsung dipasang di intake manifold. Contoh kayak Grand Max. Ya. Kayak Grand Max, kayak sistem-sistem di Honda Jazz ditempel langsung. Kalau ini pakai satu selang vakum. Ini gimana? Kok lari-lari orang bertanya teh? Ya. Bukan lari saya tetap pantau juga. Om J kena sibuk tadi nggak kelihatan sama saya. Nah, gitu. ini apalah kesannya kalau dia tidak kita pergunakan map sensor ini? Apakah pincang suara, apa sama sekali tidak hidup atau gimana? Maksudnya kalau rusak gitu? Bukan rusak, kalau kita cabut gini. Kalau kita cabut? Itu tidak ada fungsinya, mesin. Coba Pak Coy hidupkan mesin biar saya cabut. Itu udah posisi dicabut? Ini belum. Coba hidupkan mesin. Awas, gigi masuk itu. Bisa nyetir nggak itu? Oke. Pinter ya? Pinter ya. Ini Pak Coy. Kalau saya cabut ya, ini saya cabut. Saya cabut soketnya. Set. Kok susah? Nah. Berarti kompresnya tidak ada ya? Langsung mati kompres? Langsung mati dia. Kenapa mati? Karena ini sensor dasar. Sensor dasar yang menentukan durasi daripada bahan bakar. Kalau dia putus, rusak, ya udah kayak gini. Ataupun ini coba dihidupkan juga hidup. Cuma kondisinya nyendat, terus otomatis pengapian mundur, knocking, banyak sekali. Ini kalau misalkan ini rusak. Nah, ini semua dikontrol oleh ECU. Maaf, Pak Coy, bisa dihidupkan lagi? Coba kita lihat kondisinya. Boleh.
Kalau sekedar ngidupin aja. Hidupin aja Pak Coy, jangan didorong. Langsung kita bawa jalan terus. Jangan. Kita lagi buat video, gimana buat jalan? Nah, oke, coba tunjukkan. Ini mesin hidup, ini. Hidup, coba. Tapi di sini lampu cek engine-nya nyala Pak Coy. Bisa kita lihat lampu cek engine nyala tidak? Ah, ya, itu nyala. Itu berarti Lampu cek engine. Itu artinya ECU telah mendeteksi kerusakan. Dan menyalakan lampu cek engine. berarti langsung dideteksi itu ya. Ya, langsung dideteksi. Ya, oke, itu dia.